Sebelum ada klarifikasi dari gubernur terhadap pernyataannya di acara Musrembang, Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Barat, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Untuk rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang rapat paripurna yang diadakan di DPRD Jawa Barat, di mana di dalam rapat itu fraksi dari PDIP itu walk out dari sidang. Alasan daripada walk out itu adalah karena mereka tidak akan mengadakan rapat paripurna sebelum Gubernur Jawa Barat yakni Kang Deddy Mulyadi menjelaskan langkah yang telah diambil beliau ketika Musrembang. Maka Pak Ketua DPRD, apa yang kita letakkan? Ada hal yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dia melakukan sendiri. Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPRD ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak cukup mengatakan, Bupati nanti bisa, Gubernur nanti bisa dicarik jeung teu beunang diurus saya gitu dibawa Bapak bersih. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang PDIP ini untuk wilayah Jawa Barat ini memang tidak harmonis dengan Gubernur Jawa Barat. Bahkan beberapa kali anggota dewan ini banyak yang kontra terhadap program-program Kang Deddy Mulyadi. Termasuk di dalamnya adalah Wakil DPRD Bapak Ono Surono yang sering mengkritik program-program yang diselenggarakan oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Anggota DPRD dari PDIP ini dia juga mempertanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang seolah-olah tidak melibatkan DPRD, yang dalam hal ini mengatakan bahwa seolah-olah gubernur dengan DPRD itu tidak harmonis, seolah-olah Kang Deddy ini adalah one man show, Superman berjalan sendiri. Pertanyaannya, apakah memang demikian bahwa Kang Deddy ini mengurus Jawa Barat itu berdiri sendiri tanpa melibatkan daripada lembaga-lembaga lain? Nah, kalau kita lihat bahwa negara kita ini kan menganut daripada trias politika, di mana pembagian kekuasaan kepada 3 lembaga, yakni ada legislatif, di situ ada DPRD, kemudian eksekutif, di situ adalah Bapak Gubernur dengan perangkat-perangkatnya, dan kemudian yudikatif, peradilan. Maka sesungguhnya lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda-beda, di mana eksekutif ini adalah pelaksana dari apa yang dirumuskan oleh legislatif. Legislatiflah yang pada intinya yang membuat peraturan itu yang kemudian diterjemahkan dan diimplementasikan oleh gubernur sebagai eksekutif. Jadi kalau kita lihat, apakah memang Kang Deddy Mulyadi kemudian melakukan berbagai macam kegiatan sebagai gubernur itu tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh legislatif? Atau bisakah seorang gubernur kemudian berjalan sendiri tanpa mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh legislatif?
Nah, ini kan hal yang janggal, aneh. Karena sesungguhnya tidak mungkin seorang gubernur akan menerbitkan peraturan gubernur atau ketetapan gubernur yang bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh DPRD. Jadi ketika seorang gubernur itu bertindak tentu atas dasar undang-undang, di mana undang-undang itu pada dasarnya dibuat oleh legislatif atau DPRD dalam hal ini. Maka pernyataan anggota daripada PDIP ini yang menyatakan bahwa seolah-olah Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi itu tidak menganggap keberadaan daripada DPRD, maka ini adalah sesuatu yang janggal. Kenapa? Karena DPRD itu berwenang untuk memanggil gubernur ketika ada hal-hal yang dianggap telah menyeleweng daripada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh DPR, oleh legislatif dalam hal ini. Jadi kesan yang muncul dengan walkoutnya PDIP di acara rapat paripurna yang membahas tentang isu-isu yang ada di masyarakat sekarang ini, itu ada sinisme, ada subjektivitas, ya, dan ini semakin kuat aromanya yang menunjukkan ketidaksukaan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Perlu disiasati adanya harmonisasi antara ketiga lembaga yang merupakan lembaga yang ditetapkan sebagai lembaga yang mengurusi negara dan masyarakat ini. Tetapi tentunya masing-masing memiliki kewenangan. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat itu kemudian bisa secara khusus memanggil daripada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk kemudian mengklarifikasi terkait pernyataan keberatan dari fraksi DPRD PDIP Provinsi Jawa Barat yang mereka ini walk out dalam sidang paripurna tersebut. Sangat simpel, sangat mudah. Kalau memang perlu dipanggil Gubernur Jawa Barat, maka secara konstitusional DPRD berwenang untuk memanggil Gubernur Jawa Barat, yakni Kang Deddy Mulyadi. Jadi itulah demokrasi, itulah negara kita yang memang menjunjung demokrasi. Maka pihak DPRD tentu diperkenankan untuk memanggil Kang Deddy Mulyadi untuk mempertanyakan berkaitan dengan khususnya apa yang ditanyakan oleh pihak fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut berkaitan dengan musrembang. Mudah-mudahan masalah ini jangan berkepanjangan, sinisme, subjektivitas itu disisihkan demi kepentingan masyarakat. Kita semua menginginkan Jawa Barat ini menjadi Jawa Barat yang istimewa. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.